Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Pak Asep Yuyun. Kali ini kita akan membahas mengenai kunci jawaban kelas 6 tema 2 subtema 2 pembelajaran 1. Pada halaman 45 kalian akan membaca sebuah teks ya. Teksnya berjudul Pertempuran Surabaya. Kalian akan diminta mengisi peta pikiran menggunakan kalimat efektif. Di sini misalkan ada pertempuran Surabaya. Dari kata tanya apa kita mendapatkan informasi bahwa pertempuran pasukan Inggris dengan Indonesia di Surabaya. Lalu mengapa dari teks tersebut kita menemukan informasi karena ultimatum Inggris ditolak oleh pihak Indonesia. Siapa Inggris dan Indonesia, bagaimana? Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Kapan? 10 November 1945 di mana? Di Surabaya ya. Lalu kalian diminta dari peta pikiran tersebut menggunakan kata-kata sendiri menulis ulang mengenai pertempuran Surabaya ya, menggunakan kalimat efektif. Misalkan seperti ini, pertempuran Surabaya terjadi pada tanggal 27 Oktober sampai 20 November 1945 bertempat di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pertempuran ini melibatkan rakyat Indonesia dan tentara Inggris. Puncak pertempuran Surabaya setelah terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi pada tanggal 30 Oktober 1945. Rakyat Indonesia tidak mengacuhkan ultimatum yang diberikan pihak tentara Inggris. Rakyat Indonesia melakukan pertempuran hebat melawan tentara Inggris yang berlangsung selama 3 minggu. Apa makna yang dapat kaum petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya? Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Selain itu, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, lalu pada halaman berikutnya kalian akan diminta untuk membuat peta pikiran dari 5 peristiwa. Yang pertama mengenai pertempuran Ambarawa. Nah, peta pikiran dari pertempuran Ambarawa didapat seperti berikut ya. Kalian harus diminta mencari informasi secara mandiri ya, bisa melalui internet atau buku-buku. Apa pertempuran pasukan Sekutu dan Nica dengan Indonesia di Ambarawa? Lalu mengapa terjadi peristiwa pertempuran Ambarawa ketika pasukan Sekutu dan Nica telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda? Para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Siapa pasukan Sekutu yang terlibatnya itu Nica dan TKR Indonesia. Bagaimana bisa terjadi pertempuran Ambarawa? Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit kurang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan Sekutu dibuat mundur. Kapan terjadinya? 12-15 Desember 1945. Di mana terjadi peristiwa tersebut? Di Ambarawa ya. Lalu peristiwa yang kedua yaitu pertempuran Medan Area. Apa yang terjadi di pertempuran Medan Area? Pertempuran Medan Area adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap Sekutu yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. Mengapa bisa terjadi pertempuran Medan Area? Ini terjadi karena kedatangan tentara Sekutu Inggris ini diikuti oleh pasukan Sekutu dan Nica yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Kedatangan tentara Sekutu dan Nica ternyata memancing berbagai insiden terjadi di hotel yang terletak di Jalan Bali, Kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 13 Oktober 1945. Siapa yang terlibat pertempuran Medan Area? Yang pertama tentara Sekutu dan Nica dan pasukan Indonesia. Bagaimana bisa terjadi pertempuran Medan Area? Pada tanggal 10 Desember 1945,
Sekutu dan Nica melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Serangan ini menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Pada bulan April 1946, Sekutu berhasil menduduki kota Medan. Untuk sementara waktu, pusat perjuangan rakyat Medan kemudian dipindahkan ke Siantar. Sementara itu, perlawanan para laskar pemuda dipindahkan keluar kota Medan. Perlawanan terhadap Sekutu semakin sengit pada tanggal 10 Agustus 1946 di tebing tinggi. Kapan terjadinya pertempuran Medan Area? 13 Oktober 1945 sampai 1947. Di mana terjadinya? Di Medan, Sumatera Utara. Kita masuk ke peristiwa yang ketiga, yaitu Bandung Lautan Api. Apa yang terjadi? Atau apa peristiwa Bandung Lautan Api itu? Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Mengapa bisa terjadi Bandung Lautan Api? Untuk mencegah tentara Sekutu dan tentara Nica Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Siapa yang terlibat dalam Bandung Lautan Api? Tentara Sekutu dan tentara Nica Belanda dengan penduduk Bandung. Bagaimana peristiwa Bandung Lautan terjadi? Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI, Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Kapan terjadinya? 23 Maret 1946. Di mana? Bandung. Peristiwa yang keempat yaitu agresi militer Belanda I. Agresi militer Belanda I adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Mengapa bisa terjadi agresi militer Belanda I? Operasi militer ini merupakan bagian dari aksi polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, operasi ini dianggap merupakan pelanggaran dari hasil perundingan Linggarjati. Siapa yang terlibat dalam agresi militer Belanda I? Yaitu Belanda dan Indonesia. Bagaimana terjadinya agresi militer Belanda I? Agresi militer Belanda I dimulai tanggal 21 Juli 1947. Belanda berhasil menerobos ke daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Fokus serangan tentara Belanda di 3 tempat, yaitu Sumatera Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Sumatera bagian timur, sasaran mereka adalah daerah perkebunan tembakau. Di Jawa Tengah, mereka menguasai seluruh pantai utara. Dan di Jawa Timur, sasaran utamanya adalah wilayah yang terdapat perkebunan tebu dan pabrik-pabrik gula. Kapan terjadinya agresi militer Belanda I? Yaitu 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Di mana terjadinya? Indonesia, yaitu daerah yang kaya dengan perkebunan. Baik, kita lanjut ke peristiwa yang kelima, yaitu agresi militer Belanda II. Apa itu agresi militer Belanda II? Agresi militer Belanda II atau Operasi Gagak terjadi pada tanggal 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta. Mengapa bisa terjadi agresi militer Belanda II? Pihak Belanda yang tetap bersikukuh menguasai Indonesia mencari dalih atau alasan untuk dapat melanggar perjanjian yang telah disepakati. Bahkan, pihak Belanda menuju jika pihak Indonesia tidak menjalankan isi perundingan Renville. Siapa yang terlibat dalam agresi militer Belanda II? Yaitu Belanda dan Indonesia. Bagaimana bisa terjadi agresi militer Belanda II? Yaitu serangan terhadap kota Yogyakarta dimulai dengan pengeboman serta menerjunkan pasukan payung di kota, di daerah-daerah lain di Jawa, antara lain di Jawa Timur. Kapan terjadinya? Yaitu 19 sampai 20 Desember 1948, di mana? Jawa dan Sumatera. Pada halaman 48, kalian akan mengamati 4 gambar hewan. Yang pertama, ada gambar ayam, bebek, ikan, dan cicak. Lalu kalian diminta untuk mengisi diagram yang isinya itu mengenai ciri-ciri hewan-hewan tersebut dan habitatnya. Kita langsung saja ya, di kunci jawaban halaman 48 ini. Ayam, ciri-ciri dari ayam itu bertelur, berbulu, memiliki paruh, dan memiliki sayap.
Ciri-ciri habitatnya lingkungan buatan seperti persawahan ya. Ikan, ciri-ciri hewan ikan yaitu bertelur, ada yang bersisik dan ada yang tidak, memiliki sirip dan bernapas dengan insang. Ciri-ciri habitatnya yaitu lingkungan air ya. Bebek, ciri-ciri hewannya bertelur, berbulu, memiliki paruh dan memiliki sayap. Ciri-ciri habitatnya lingkungan buatan juga ya, seperti persawahan. Cicak, ciri-ciri hewan bertelur, merayap, melindungi diri dengan melepaskan ekornya, dan juga pemakan serangga. Ciri-ciri habitatnya di dinding atau atap rumah ya. Lalu kalian akan diberikan pertanyaan, apakah terdapat hubungan antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya? Tulis kesimpulanmu. Tentu ciri-ciri hewan itu mempunyai hubungan yang erat dengan habitatnya. Misalkan ikan memiliki insang untuk bernapas di dalam air, cicak memiliki perekat pada kakinya untuk menempel di dinding, dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Lalu di halaman 50 kalian akan diminta untuk mencari 3 atau mengamati 3 hewan di sekitarmu. Lalu kamu tuliskan ciri-ciri khusus dan ciri-ciri habitatnya pada sebuah tabel yang terdapat pada halaman 50 ya. Oke, kita langsung saja. Misalkan di lingkungan sekitarmu ada katak, ciri-ciri khususnya hidup di air dan di darat atau amfibi ya, memiliki lidah yang panjang dan juga bisa melompat ya. Ciri-ciri habitatnya hidup di air dan di darat. Yang kedua, bunglon. Bunglon itu ciri-ciri khususnya bisa merubah warna kulitnya, lidahnya panjang ya. Ciri-ciri habitatnya hidup di pepohonan. Yang ketiga ada cumi-cumi. Cumi-cumi itu memiliki tentakel, mengeluarkan tinta untuk melindungi diri, tinta hitam ya. Ciri-ciri habitatnya itu hidup di perairan. Lalu tulis kesimpulanmu berdasarkan hasil pengamatanmu itu. Jadi kesimpulannya dapat kita ambil bahwa setiap hewan memiliki ciri-ciri khusus tersendiri. Hal itu menyesuaikan dengan habitat hewan tersebut ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.